Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa di seluruh tanah air. Saya Gus Arya akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan yang akan jadi topik pembicaraan kita pada malam hari ini adalah penanggulangan atau pengobatan penyakit kencing manis. Dan juga dengan bahan alami ditambah dengan terapi. Di studio telah hadir Bapak Tabib Johan. Selamat malam. Bagaimana kabar? Baik, sudah semakin banyak pasien? Ada saja. Ya, yang akan sebagai narasumber utama pada malam hari ini. Dan juga hadir bekas pasien daripada Tabib Johan yang kini sudah tersembuhkan, yaitu Bapak Wayan Taruk. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kesehatan sekarang? Sehat sekarang. Kalau tidak salah tadi saya dengar itu masalah seksual dulu yang terganggu ya? Betul, Pak. Baik, sekarang sudah normal kembali? Ya. Oke, selamat buat Anda. Lalu di sini juga hadir pasien dari Tabib Johan yang juga sudah tersembuhkan, yaitu Bapak Nyoman Sandi. Selamat malam. Selamat malam. Dulu apa? Ginjal, lever, dan lever, ginjal, sama lambung. lambung ya? Ya. Dan sekarang sudah sembuh total? Sekarang udah. Baik, dan di sini juga ada Ibu, yaitu Ibu Madeweti, yang akan kita minta pendapatnya tentang bagaimana pengobatan supranatural, kalau kita boleh katakan demikian. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, berinteraktif dengan kami, saya persilakan Anda menghubungi nomor telepon 416664 dan 416663 dengan kode wilayah 0361 tentu setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa di seluruh tanah air, Anda masih setia bersama kami channel Bali TV. Baik, kita bertanya kepada Tabib Johan ya, sesuai dengan tema kita yaitu tentang kencing manis. Mungkin menurut pandangan Tabib Johan itu kencing manis itu sebenarnya apa? Apakah sekedar kencing yang tersumbat atau karena metabolisme? Kalau cara pandang saya mengenai kencing manis hampir mirip-mirip dengan dunia medis umumnya ya, kalangan kedokteran. Jadi kencing manis ada satu perubahan metabolisme pada poin sel saraf pankreas yang kebanyakan umumnya itu dialami, istilahnya disebabkan dari cara makan ya, yang pada saat ini polanya maunya yang praktis-praktis saja gitu ya. Terus kedua, dari gerakan setelah kita habis makan itu, kebanyakan orang habis makan kayaknya enak tidur, padahal lebih bagus sehabis makan dia itu lebih baik melangkah kurang lebih 100 langkah. Itu akan membantu metabolisme di dalam pencernaan itu bekerja dengan baik. Jadi kalau secara awam itu tidak terjadi pengendapan demikian. Betul. Ya. Jadi energinya terpakai kan demikian. Betul. Ya? Baik, mungkin ada yang cara yang sangat sederhana yang diketahui oleh masyarakat ya. Bisa jadi masyarakat itu mengidap atau memiliki gejala kencing manis, tetapi dia tidak mengetahui. Betul, banyak itu. Cara apa yang paling sederhana untuk mengetahui? Cara yang paling sederhana, satu, jika orang itu ambil contoh ya, punya, ini maaf Ibu Weti ya, bukan nyindir, punya tubuh postur agak besar, dia banyak buang air kecil di malam hari dan cepat sekali haus ya, terus berat badan tubuh itu cepat sekali turun secara drastis, mungkin dalam waktu singkat, kok beratnya kok tambah kurus ya. Nah itu boleh curiga, harus kita buru-buru ke laboratorium atau ke dokter ya, yang dokter-dokter umum atau mungkin sebelum ke lab atau ke dokter bisa nggak ngecek di rumah, cara apa yang bisa dipakai? Kalau seandainya itu di rubung semut, air seninya di rubung semut, itu bisa jadi. Itu kalau sudah jadi benar. Oh, kalau sudah jadi benar. Sudah ya? Di atas 200 miligram per liter baru bisa digerubungin semut. Gitu. Kalau baru di atas 110, 140 itu baru haus saja gitu ya. Nah, ada tanda yang paling praktis. Kalau kita sering keras di daerah sini ya, Ulu hati? Bukan ulu hati, ini rusuk kita. Oh, rusuk ya. Di samping sini agak keras seperti senap-senap.
seperti senap-senap dan kadang-kadang kulit agak gatal. Ya. Nah, itu kita boleh curiga ada kencing manis. Nah, ada satu lagi gejala ringan seperti orang anyang-anyang, kencing putus-putus. Sebentar baru kencing, kayak mau kencing lagi. Nah, itu kita boleh curiga. Nah, penanggulangannya yang paling gampang, ya kalau kita umpamanya mengalami tanda-tanda tersebut, ya cepat-cepat cari bahan-bahan yang ada di hadapan saya ini, gitu. Ada kelapa hijau, Ada ini kelapa. kalau tidak salah ini orang Bali bilang ini kakul. Kakul, Nah, kakul. Apa keong emas nih ya? kakul, Bukan ya? itu kakul. Ada kaktus, ada jengkol, dan juga Ya. ada undis. Ya, Baik. ini berfungsi berbeda-beda. Ya, jadi kalau untuk gejala kencing manis atau kencing manis yang sudah jadi, sudah bertahun-tahun tidak bisa diatasi, ini obatnya. Air kelapa kurang lebih ditampung sebanyak 2 liter. Ya. Lantas sebenarnya kulit jengkol sih, tapi karena kulit jengkol di pasaran sulit ditemukan, saya sudah cari-cari berapa hari tidak ketemu, jadi jengkolnya saja ya saya bawa ke sini. Nah, fungsinya hampir sama, cuman risikonya kulit jengkol tidak ada risiko, kalau ini ada risiko. Risikonya kapur yang dihasilkan oleh jengkol ini. Oleh jengkol. Jadi kalau kita mengkonsumsi air rebusan jengkol ini untuk mengobati kencing manis, kita harus banyak bergerak agar tidak terjadi penimbunan kapur pada kantung kemih kita. Atau istilahnya biar tidak terjadi kejengkolan itu ya. Betul. Gitu. Yang paling bagus kulitnya, Kulitnya. tidak ada risiko. Diapakan itu kulitnya? Kulitnya direbus ya, Ya. kurang lebih kulit itu kalau airnya 2 liter, dia itu sebanyak ini. Yang dipakai ngerebus air kelapa hijau. Betul. Air kelapa hijau boleh, air kelapa gading boleh. 2 liter sampai menjadi setengah liter. Ya, setelah itu diminum. Dibuat dosis 1 hari 3 kali. Nah, kalau dalam hitungan 1 minggu tidak ada perubahan, dosis harus dirubah. Berarti 2 jam 1 kali. 2 jam sekali. Ya, itu berarti dia sudah masuk kategori peradangan pankreas cukup tinggi. Yang namanya perubahan Ya, harus di alam itu seperti apa? perubahan. Nah, Apa itu? kalau seandainya tidak terjadi perubahan, dia harus Ya. 2 jam 2 jam sekali sekali. minum. Ya, ciri-ciri Obat. perubahannya itu kayak apa ya? Ciri-cirinya umumnya kalau perubahan dari orang kencing manis yang benar-benar sudah jadi ke normal itu tidak mungkin, tapi di drop dulu, dia akan rasanya pusing, keluar keringat, ya badan rasanya tidak enak, ya. Nah, itu cepat-cepat justru penangkalnya itu ya kita bikin teh dengan gula biasa, tapi harus dibuat semu manis, ya semu manis, dia akan segar kembali. Nah, setelah terapi itu dijalankan dengan rutin, otomatis si pankreas akan berjalan, akan kembali berfungsi secara bertahap. Tapi itu juga harus diimbangi dengan terapi. Ada terapi-terapinya. Terapi dengan gerakan tubuh. Nanti akan saya perlihatkan Ya. dan saya uraikan untuk Baik, baik. pemirsa. Sebelum Tabib Johan akan memperlihatkan gerakan itu sendiri dan juga menjelaskan daripada apa yang ada di depan kita ini, ada satu pertanyaan, apakah benar kencing manis itu mesti lantaran keturunan? Kalau menurut saya ada yang mesti, ada yang tidak. Ya, yang mesti keturunan kalau umpamanya Gus Arya kencing manis, ya umpamain, ya berhubungan suami istri dengan istri, ternyata hamil, kemungkinan anak itu bisa terhinggap atau mengindap kencing manis. Tapi dulunya umpamanya waktu usia muda pada awal perkawinan masih sehat, kemungkinan anak itu tidak ada kencing manis. Tapi anak kedua pada saat Jadi bisa ini, jadi kencing manis itu ada bukan lantaran keturunan, kan demikian? betul. Bisa jadi demikian ya? Karena disebut keturunan kenapa? Karena emang orang tuanya mengindap, gitu, mengindap kencing manis sehingga menghasilkan anak yang memang sudah punya gen kencing manis. Kalau seandainya kedua orang tuanya tidak mengalami penyakit yang seperti itu, Bisa juga di kencing manis. bisa jadi anaknya kencing manis ya, lantaran Bisa. mungkin Pengaruh salah makan atau makanan apa dan sebagainya ya. Baik, mungkin Tabib Johan bisa menjelaskan di sini ada kaktus ya, Ya. yang cukup indah kita lihat, juga ada undis. Ini fungsinya masing-masing itu apa? Ini fungsinya masing-masing, ya.
Saya uraikan dari mana ya? Dari ini dulu ya. Kelapa dulu. Boleh, boleh. Ini sebagai intinya. Jadi ini kelapa sebagai inti daripada sama Bisa jengkol, ya. Big close. Bisa lebih dekat lagi biar bisa dilihat. Didekatkan, oleh pemirsa. silakan. Ya. Nah, ini jengkol lebih bagus kalau yang digunakan adalah kulitnya, tidak ada risiko apa-apa, ya. Dicampur dengan air kelapa. Ya, kalau kita tampung kurang lebih ke 2 liter dengan setengah kilo kulit jengkol. Direbus kulit jengkol itu sampai menjadi 1 liter untuk dikonsumsi 1 hari. Nah, selanjutnya ini adalah kakul, ya. Kakul ini fungsinya dia berbeda lagi, ya. Selain air rebusan kakul, ya. Kakul umpamanya kita punya 1 kilo kakul, direbus dengan kurang lebih 3 liter air, ya, sampai menjadi 1,5 liter atau 1 liter air rebusan kakul itu yang diminum, ya. Itu bisa mengatasi diabetes dan juga bisa mengembalikan fungsi daripada kelenjar pankreas itu sendiri kalau dilaksanakan dengan rutin. Setelah itu cangkang ini jangan dibuang, ya, sebab ini berfungsi lain, ya. Cangkang ini berfungsi jika kita bakar menjadi arang, bisa sebagai obat luar untuk orang kencing manis yang mengalami luka, ya, bisa mengobati untuk luka pasien yang mengidap kencing manis, dan juga bisa mengobati patah tulang. Selanjutnya unis, ya. Unis ini kan? Undis. Undis, ya. Orang Bali bilang undis, ya. Ya, sorry. Undis dikombinasikan dengan ikan mas, ya, karena ikannya saya cari-cari tidak ketemu, jadi saya coba mampir di toko buku, ya, untuk agar pemirsa bisa melihat namanya ikan mas seperti ini, ya. Dan ada beberapa buku yang saya beli juga agar pemirsa bisa membedakan, tidak salah belanja. Tolong lebih dekat. Tolong di big close. Ya. Nah, ini ikan nilai yang bentuknya hampir mirip dengan ikan mas, tetapi dia punya ekor ikan mas bercabang, ya. Sedangkan ikan nila rata. Ya. Ada satu jenis lagi yang namanya ikan koi, ekornya juga bercabang tetapi lebih dalam. Jadi yang kita pakai bukan ikan koi tetapi ikan mas. Ikan mas ini, ya, bisa mengatasi berbagai macam penyakit seperti kencing manis, busung, ginjal, atau badan terlalu gemuk, terlalu banyak air, juga bisa diatasi dengan ikan mas. Nah, cara pengolahannya untuk mengatasi daripada kencing manis, sediakan kurang lebih 1 kilo undis, ya? Undis dengan kurang lebih 6 on ikan, ya, yang kalau bisa yang agak besar, jadi nggak perlu banyak tempatnya. Itu direbus sampai menjadi 1 liter, itu dikonsumsi sebagai obat kencing manis. Reaksinya daripada ikan ini lebih jelas, dia akan lebih banyak kencing, ya, akan lebih banyak kencingnya. Tetapi bagi yang pengidap flu, ya, pasien yang mengidap gampang mudah kena flu, tidak boleh memakai jenis pengobatan bahan ikan mas, karena akan menimbulkan efek bisa merusak atau si pasien itu akan mengalami flu, ya. Selanjutnya mengenai katus, ya. Katus dan lidah buaya boleh dicoba oleh pemirsa, ya. Informasi yang saya dapat, kalau orang itu kencing manis, terjadi kerusakan
di kelenjar pankreasnya, tempat reproduksi insulin itu katanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tetapi dalam kesempatan malam hari ini, saya sarankan kepada pemirsa yang mengalami kencing manis sudah bertahun-tahun, dicoba apa yang akan saya uraikan malam hari ini, ya. Kaktus maupun lidah buaya berfungsi untuk mengembalikan daya kerja dari pankreas itu. Cara pengelolaannya daripada kaktus lidah buaya itu berbeda. Kalau kaktus cukup dikupas saja, dimasak seperti memasak sayuran. Kalau lidah buaya, ya, lidah buaya itu harus direndam terlebih dahulu karena dia memiliki satu zat yang bisa menipiskan lambung. Jadi harus direndam dulu 24 jam, setelah itu baru dimasak dengan air di kurang lebih air itu 2 mangkok dimasak menjadi 1 mangkok. Nah, itu bagus sekali untuk dikonsumsi setiap pagi dan mau tidur. Ini kalau kita mengkonsumsi secara benar, dan sudah biasanya orang kencing manis itu sudah ada program diet-dietnya itu. Hari ini saya makan apa, besok makan apa. Itu dicantumkan sebagai makanan tambahan, ya, makanan tambahan di dalam menu-menu setiap harinya. Itu lambat laun akan memperbaiki pankreas dan pankreas akan kembali mengeluarkan insulin. Jadi kalau sudah kelenjar itu memproduksi sendiri dan memberikan pertahanan pada tubuh, orang itu akan sehat kembali. Oke, kayaknya sudah cukup. Demikian ya. Ya, Jadi, dan apa yang kita pajang di depan ini ada di sekitar kita atau ada di sekitar masyarakat ya? Ini di pasar-pasar pasar-pasar tiap juga hari banyak. kita lihat, tapi orang nggak menyadari fungsinya. Khususnya ikan mas ini saya agak heran. Saya cari di pasar-pasar Kumbasari, Kreneng nggak ketemu. Ikan mas, Ya. di pasar burung Di pasar burung itu di sana ada. yang waktu itu ada ikan nila. Baik. Benar, saya sudah Baik. sana ikan nila. Tapi Johan, apa benar ya kencing manis itu sampai bisa mengganggu masalah seksual seperti ereksi yang tidak normal dan sebagainya? Kalau dia sudah memasuki silanya, sudah meracuni kelenjar di darah maupun kelenjar prostat, ya otomatis. Otomatis demikian ya. Otomatis. Lalu yang seperti apa yang dialami oleh Bapak Wayan Taruk? Hmm. Apakah yang seperti itu? Seingat saya, karena sudah cukup lama ya, 2 tahun yang lalu ya. Mungkin Pak Wayan silakan cerita. Kenapa gejalanya dulu? Gejalanya saya tidak merasakan apa-apa ya. Tahu-tahu saya merasakan cuma kelemahan gitu loh. Masalah seksual. Masalah seksual ini. Usia sekarang berapa? Usia saya sekarang sudah 60 tahun Pak. 60 tahun. Ya. Pertama kali sebelum saya bertemu dengan tabib Johan, itulah seperti yang saya uraikan tadi itu, saya mengalami gangguan seksual dan kepala pusing tiap hari, hampir tiap hari gitu Pak, hampir tiap hari, dan ini pinggang terasa sakit. Nah lalu saya sudah mencari tabib. Dan sekarang sudah tersembuhkan semua? Ya berkat bantuannya dari tabib Johan. Iya. Sekarang saya sudah merasa. Itu lama terapi berapa lama? Lama pengobatan? 1 kali terapi atau seluruhnya? Seluruh untuk yang berkaitan dengan masalah seksual atau apa? Umumnya kita 1 paket. Dalam 1 paket, artinya orang itu kita berikan obat yang sesuai setelah diagnosis, kita berikan diagnosis, oh ini ada kombinasi ini, atau dia tunggal. Nah itu kita berikan terapi 1 paket obat sesuai dengan apa yang kita tahu. Jadi masing-masing penyakit paketnya beda-beda? Berbeda. Baik. Baik, ini ada penelpon masuk, kita terima dulu. Tapi Johan ya, yang Bapak. Om Swastiastu, selamat malam. Om Swastiastu. Silakan. Selamat malam. Jadi khusus kepada Bapak narasumber. Siapa lupa saya. Tabib Johan. Pak Tabib Johan, jadi di pengobatan alternatif. Ada yang berapa yang saya tanyakan Pak mengenai khusus mengenai kencing manis.
Jadi saya terus terang ini juga mengalami hal demikian, dalam artian setelah diadakan cek lab itu ternyata memang dikatakan positif 4 gitu, jadi sekitar 264. Nah terus ke dokter Pak gitu, jadi ke dokter saya anjuran, nah kita dikasih obat gitu Pak. Nah sekarang mau turun, nah, tapi kira-kira 121, jadi ambang normal, ambang sedang gitu Pak, menurut laporan dari lab. Gitu, Pak. Baik, keluhan terakhir sekarang bagaimana? Begini, jadi mengenai luka misalnya, di luka dengan terapi Bapak tabib ini apakah memungkinkan artinya luka yang lama bisa sembuh cepat? Jadi sembuh cepat dari pemakaian semacam bahan-bahan yang disampaikan pada malam hari ini. Jadi apakah ada reaksi mempercepat sembuh luka gitu? Baik, Ya, terima kasih. Silakan, Tabib John. Jadi yang saya kurang jelas berapa lama lukanya, ya tapi saya ambil garis simpelnya aja. Kalau luka itu sudah melebar kurang lebih sejari ini, ya, ini bahannya berbeda. Ya, jadi bahannya ini berbeda, Pak. Ada satu bahan tumbuhan, ya, umpamanya Bapak punya luka sepanjang ini, ya, coba diperlihatkan kaki saya, ya, bisa di paha, bisa, ya, sebesar ini umpamanya nih panjangnya. Itu bahan obatnya berbeda. Bapak harus mencari namanya pohon putri malu. Pohon putri malu itu kalau kita senggol dia akan nutup. Ya, kalau kita senggol dia akan menutup. Nah, itu diambil akarnya, ya, itu untuk direbus, untuk dikonsumsi sebagai obat. Daunnya itu ditumbuk sebagai tapel. Ya, jadi kalau lukanya terlalu lebar, tolong dicari putri malu. Tetapi sebelum bahan itu diolah, tolong disterilkan dulu. Karena orang kencing manis itu sangat sensitif sekali dengan namanya virus baksil, Bu, ya. Dari Mungkin cara mensterilkan apakah cukup dengan direndam air panas atau iya, apa? bisa direndam dengan air panas, bisa dicuci dengan alkohol juga bisa, ya. Jadi banyak caranya mensterilkan itu. Baik, mungkin tapi bisa jelaskan lagi itu tumbukan daripada putri malu itu ya, itu dipakai berapa lama sekali tempel? Sampai kering aja dia kering, kita ganti lagi baru. Oh gitu. Gitu. Nah, akarnya itu bagus sekali untuk orang kencing manis yang akut. Akar putri malu itu Caranya gimana? ya direbus, kita potong, ya. Kita potong sebesar-besar ini, ya. Nah, itu kita rebus. Patokannya dalam rebusan jamu itu bisa 2:1 atau 3:1, artinya 3 liter dimasak jadi 1 liter, ya. Nah, 3 liter dimasak jadi 1 liter itu lebih bagus karena kenapa? Lamanya pengolahan mengeluarkan banyak sekali zat pada tumbuhan itu, ya. Atau 2 menjadi 1, ya. Kalau orang ini agak pelit, dia kan takut gasnya habis, ya, biar cepat lah 2 liter jadi 1 liter aja kan gitu. Mungkin ada campurannya. Campurannya tidak ada. Jadi akar putri malu itu dipotong, ya, direbus. itu untuk kencing manis ya. kencing manis yang akut. Yang akut ya. Ya. Kalau menurut cerita orang tua saya katanya, kalau orang kencing manis yang sudah mau dioperasi, mau diamputasi, pakai itu aja katanya. Itu. Baik. Orang tua ya. Kembali kepada Bapak Wayan Taruk ya. Dari pengalaman yang dulu setelah kemana-mana ternyata sudah tersembuhkan. Lalu sekarang bagaimana kondisi? Ya kondisi saya rasakan, kan saya merasakan ini ya sudah normal kembali lah. Termasuk masalah seksual dalam usia 60? Masalah seksual dalam usia 60 ya bisa lah untuk artinya ya Andrea untuk jogging lah ya. Oke. Ya. Nah, Tabib Johan, kenapa kok kebanyakan di atas hampir usia 60 itu konon agak kesulitan ya masalah seksual itu sendiri. Padahal dan juga diceritakan ini merupakan puber yang kedua. Jadi gini, kalau dasar pengalaman saya ngobati orang ya. Pada saat dia sedang ada perubahan ya dari usia 50 masuk ke 60 itu
Nah, ada perubahan sel dalam tubuhnya sehingga reproduksi hormon itu istilahnya agak meningkat, dorongan hawa nafsu keinginan juga lebih banyak, tetapi dia nggak menyadari dari segi usia itu dan dari segi fisik, ya. Akhirnya begitu dia mengalami impoten, ya, ketika ingin melakukan hubungan badan, nafsunya lebih besar, contohnya ini nggak kontrol, ya, jadi nggak kompak lah, gitu ya. Dan tentu ada cara menjaga kondisi itu seperti itu ya kan, biar tetap fit kan, demikian. Ada. Baik, kalau demikian, nah pemirsa, sebelum kita mendengarkan penjelasan Tabib Johan, mari kita ikuti dulu yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami, channel Bali TV, dan masih perbincangan kita dengan Tabib Johan serta bapak-bapak dan ibu yang ada di sini. Baik, Tabib Johan, mungkin bisa dilanjutkan bagaimana cara menjaga kondisi yang agar bisa. Rupanya ada penelpon masuk, kita terima dulu. Om Swastiastu, selamat malam. Om Swastiastu, selamat malam. Silakan. Yang mau tanya langsung saja kepada Pak narasumber. Baik, nama dan alamat dulu, Pak. Tapi Nama dan alamat. yang Pak Sunarto dari Kedewel Kuasianya. Silakan. Oke. Yang langsung mantan ke Pak narasumber kan yang mau tanya sedikit. Niki yang punya orang tua kan gitu, dia sudah mengidap diabetes sudah cukup lama ini gitu. Sudah kemana-mana dia yang bawa ke dokter, ke tabib juga tidak sembuh gitu. Yang mau tanya juga sama Pak Tabib Johan, kira-kira obat apa yang paling pas karena sakitnya itu sudah, diabetesnya itu sudah tahunan gitu. Kira-kira obat apa yang paling pas untuk ya itu pertanyaan saya pertama. Baik, Pak Sunarto, usia orang tua berapa sekarang? Usia bapak saya kurang lebih sudah 60-an lah gitu, 60-an ke atas sudah, 60-an sudah umurnya gitu. Yang kedua yang saya tanyakan kepada Bapak Tabib Johan gitu, saya ini sebagai anaknya juga merasa was-was, tapi saat ini saya sudah cek lab, masih dikatakan masih sehat gitu, tapi saya juga merasa gitu, artinya merasa was-was terjangkit diabetes gitu. Yang saya lakukan ini tanyakan, apakah saya bisa juga mengkonsumsi obat yang ada sekarang ini gitu, seperti apa yang ada di depan Bapak Tabib itu, apakah saya bisa juga mengkonsumsi itu demi pencegahan gitu aja. Ya, yang itu aja mau tanya Pak. Terima kasih Pak Sunarto dari Gianyar ya. Silakan. Jadi dari umur pasien dimungkinkan pasien masih bisa untuk diatasi masalah diabetesnya, tetapi pasien harus menambah pengobatan yaitu dengan terapi. Saya perlihatkan di sini, ya. Kertas yang putih kan? Kertas putih. Ya. Mungkin selembar kecil tidak apa-apa ya. Iya. Jadi coba buatkan satu barbel ya. Satu barbel ya terbuat dari bekas kaleng kongguan ya. Yang kotak agar barbel itu tidak lari. Bisa kelihatan kira-kira? Bisa di-shoot gambarnya? Seperti ini ya, barbel. Nah, nanti ya si pasien berdiri di sini ya. Telapak kaki di sini ya. Jadi ini kaki ya. Ini bisa kelihatan kira-kira ya. Sebentar ya, maaf. Atau Gus Arya yang kakinya gampang dibuka sepatunya. Sorry. Tolong ya. Sorry. Ya. Jadi ini maaf ya. Jadi barbel itu besinya terletak di sini
Bisa ya, dibungkus ya. terletak di sini. Seandainya terasa sakit, ya, dipindahkan, digeser ke tengah, ya. Nah, seandainya masih sakit juga digeser lagi ke sini, ya. Nah, sampai 3 poin, 3 posisi, ya. Lamanya terapi itu kurang lebih, terima kasih, kurang lebih 10 sampai 15 menit jika si pasien kuat, jika tidak dibuat bertahap sampai terbiasa. Ini terapi untuk mengontrol penyakit diabetes mellitus, ya. Seandainya terjadi drop gula pada saat terapi ini, umumnya keluhan pasien saya terjadi drop gula menurun. Coba disiapkan teh kental dengan gula, ya, semu-semu manis, itu diminumkan, ya, beberapa teguk pasien akan kembali segar, ya. Nah, tetapi tidak boleh mentang-mentang sudah bagus bisa minum itu besok atau setiap hari mengkonsumsi gula, ya, atau air gula. Ini hanya sekedar untuk terapi. Nah, besok diulangi lagi seperti itu, terapi lagi. Seandainya drop, minum gula, ya. Kalau tidak drop, ya jangan minum gula. Sampai si pankreas itu, lambung itu, tubuh kita, kelenjar pencernaan metabolisme terbiasa dengan namanya gula, orang itu sudah sehat. Demikian. Nah, untuk seperti tadi Bapak siapa? Pak Sunarte. Pak Sunarte, dalam usianya kita kurang jelas, tapi yang jelas masih muda, ya. Kalau orang Ya. tuanya umur 60. Itu ada beberapa gerakan, coba perhatikan Pak Sunarte, ya. Pak Sunarte duduk seperti ini, ya. Coba di-shoot agak dekat, ya. Bisa didekatkan lagi ya. Didekatkan lagi bisa, ya, seperti ini. Nah, ini tangan mengepal, ini ada buku-buku jari, ini didorong, ya. Didorong seperti ini, ya, sebanyak 36 kali gerakan, ya. Ini juga bisa mencegah impoten segala macam, ya. Nah, terus depan belakang seperti ini juga, ya. Kaki kita gencet di sini. Tanpa pembatas ya. Tanpa pembatas. Lana ya. Tidak ada pembatas, ya. Nah, jadi seperti ini 36 kali gerakan, di sampingnya juga 36 kali gerakan. Setelah itu tangan seperti gunung atau piramide. Coba seperti piramide. Ini kita tepukan sebanyak 36 kali gerakan atau lebih boleh, ya, depan belakang. Titik-titik ini merangsang daripada kelenjar kejantanan laki-laki maupun kelenjar rangsangan pada wanita, agar wanita terhindar dari frigid atau impoten. Wanita juga ada impotennya, ya, itu frigid, ya. Nah, ini di sampingnya juga seperti ini. Setelah itu, Pak siapa itu? Pak Sunarte. Pak Sunarte, coba berdiri, ya. Di bawah pusar ini, ya, coba di-shoot agak dekat, ya. Di bawah pusar ini dipukul-pukul naik, ya, bukan ke dalam tapi naik. Naik seperti ini sebanyak 36 kali, ya. Setelah itu diputar, ya. Diputar ini, ya, karena tidak boleh buka baju, ya, nggak sopan, ya. Jadi di batas tulang ini, ya, sampai di bawah pusar itu diputar sebanyak 36 kali gerakan, sembari dipijat-pijat. Nah, ini juga bisa mengatasi diabetes karena titik pankreas di sini, ya, Bu. Mungkin bisa dijelaskan tentang putarannya kemana? Searah jarum jam, ya, searah jarum jam. Setelah itu kantung testis, ya, dikeprok-keprok sedikit, jangan terlalu keras nanti sakit, ya, agar kandungan dari sisa kristal-kristal gula itu, ya, bisa terbuang di pagi hari. Jadi kencing yang pertama itu harus dikeprok-keprok testisnya, ya, agar terbuang, ya, yang terendap-endap itu terkocok, ya. Setelah itu di punggung ini, ya, lihat, ya, coba, ya, punggung ini, ya. Jadi kita, ya, waktu kita bernapas, tarik napas, buangnya dibuang, ya, ini didorong, tapi napas dibuang, tarik lagi, terus dibuang. Pada waktu narik nafas tangannya ke atas, pada ya, waktu ini berbentuk busur, pinggang ini, ya, berbentuk busur. Waktu mendorong ke bawah, napas dibuang tapi rata, ya, digoyang-goyang sedikit daripada titik ginjal ini, gitu. Seandainya itu bisa dilakukan secara rutin, baik oleh pengidap diabetes maupun yang belum mengidap diabetes, yang sudah impoten maupun yang belum impoten, ya, itu akan membantu mempercepat penyembuhan. Yang belum diabetes mudah-mudahan terhindar dari diabetes. Demikian. Baik.
Lalu ada pertanyaan tadi, apakah Sunardi bisa makan apa yang kita pajang di depan ini? Boleh aja, karena Pencegahan ini katanya. karena ini boleh dimakan setiap hari, karena ini sebenarnya emang kalau orang itu tahu, ya, karena dia kan tidak tahu. Nah, tidak tahu dia mengkonsumsi ini, fungsinya dia tidak tahu. Tapi kalau tahu, emang ini kan bumbu dapur semua. Ini untuk makan. Kadang-kadang kita haus minum air kelapa, ya. Tapi kalau ini dengan ini emang pasangan, tidak bisa dipisah, baru bisa jadi obat. Gitu loh. Kalau ini kan kita bisa konsumsi. Bisa dibikin bumbu apa, ya kan? Nah, ini dengan ikan mas, ya. Kalau orang sering mengkonsumsi ikan mas, berat badannya juga akan seimbang. Kecuali kaktus ya. Nah, kaktus juga boleh. Kaktus ini sebagai obat banyak sekali fungsinya. Artinya campurannya ikan mas ini kan undis saja. Undis saja. Kalau kaktus berbeda. Jadi kaktus dan lidah buaya saya bawa ke sini, ya, untuk agar pasien atau pemirsa Bali TV tahu fungsinya. Dia itu bisa merangsang kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas. Agar bisa aktif Kalau kembali. dikonsumsi setiap hari akan semakin bagus. Bagus. Baik, Gitu. tapi kawan, kita terima penelpon dulu. Om Swastiastu, selamat malam. Ya, itu Pak. Nggih. Yang dari Ibu Nyoman Agustus di Panjer. Nggih. Benten saya tanyakan, ini masalah suami saya. Dia menderita diabetes. Padahal dia baru berumur 46 tahun, Pak. Bagaimana ini jalan keluarnya, jalannya untuk mengobati gitu. Ya, sekian. Baik, terima kasih Ibu Nyoman yang rupanya sangat mengeluh. Jadi Apa untuk yang Ibu diminta Nyoman, suaminya, silakan. coba buatkan suami ibu ramuan seperti ini, ya. Air kelapa 2 liter dengan kulit jengkol kalau ada, kalau tidak ada ya jengkolnya saja juga boleh, tapi dengan catatan didinginkan dulu, dibiarkan mengendap agar kapur yang dihasilkan oleh jengkol ini tidak ikut terminum, ya. Nah, kalau tidak ada kulitnya, memakai kulitnya tidak ada risiko, kalau memakai buahnya ada sedikit risiko, sedikit saja, ya. Nah, lantas seperti yang tadi saya peragakan, kalau bisa suami ibu melakukan gerakan-gerakan tadi, ya, terapi-terapi untuk kelenjar sarafnya sendiri dengan melakukannya sendiri, ya, otomatis nanti akan hilang. Kalau dia masih kategori kencing manisnya ringan, demikian. Baik, sambil menunggu penelpon, kita ke Pak Wayan dulu ya. Pak Wayan setiap hari melakukan gerakan. Kalau masalah gerakan yang diperagakan tadi oleh Pak Tabib Yohan, memang saya tidak pernah melakukan gerakan Baik, itu. masalah seksual bagus tapi ya. Ya. Nyonya berapa? Maksudnya? Istri berapa? 2, Pak. 2 sekarang ya. Iya. Baik. Adil kan sampai usia sekarang mampu adil kan, demikian ya. Ya, Cucu ada berapa? Cucu udah 6, Pak. Cucu sudah 6. Berarti Pak Wayan harus tidak boleh jauh-jauh dari Pak Johan ini. Baik, kepada Pak Nyoman Sandi ya. Mohon maaf, kita terima penelpon dulu. Om Swastiastu, selamat malam. Om Swastiastu. Silakan. Diang dari Kedonganan, Wayan Sukadina. Pak Wayan Sukadina. Ya. Diang punya bapak lagi prostat. Apakah bisa itu tidak menjalani medis untuk operasi Penyakitnya Pak? Prostat ya. prostat? Prostat. Berbentuk kanker prostat atau peradangan prostat? Apa namanya? Nggak bisa gitu, nggak bisa macet gitu lah kencingnya. Gitu. Tapi masih keluar. Masih keluar macet ya. Terus terjadi pembengkakan nggak Pak kira-kira? Terjadi katanya saya bawa ke dokter, itu terjadi kebengkakan. Nggak dirasakan nggak oleh orang tuanya? Bisa diraba nggak ada bengkak atau tidak? Oh tidak, cuma nggak bisa kencing gitu aja. Tidak bisa kencing ya? Iya. Jadi ini di luar diabetes ya? Sudah hilang belum? Kedonganan. Oh, dari Kedonganan. Ya, Pak siapa ya? Pak Kedonganan, halo. Gitu ya. Saya minta Baik, ini. baik. Baik. Pak siapa Pak? Sukadina.
Pak Sukadina, Iya. orang tuanya itu hanya peradangan prostat atau ada kombinasi kencing manis? Peradangan, Pak. Peradangan saja ya? Iya. Nah, jadi dicoba ya, kakul ini ya. Apa itu, Pak? Kakul. Coba kakul Kakul. ya, orang Bali bilang kakul ini. Iya. Ya. Nah, dicampur dengan kumis kucing, Kumis kucing. kira-kira tahu kumis kucing? Tahu, Pak. Sekepel ya. Sekepal lah. Ya, sekepel. Daun pecah beling. Daun pecah beling. Daun pecah beling ya, kurang lebih separuhnya dari kencing manis itu jumlahnya. Oh, gitu. Ya, Nah, dicampur nah, dengan apa ya, Pak? kakul ini, reaksinya ya. Reaksi daripada obat ini, orang itu akan kencing ya. Lebih banyak kencingnya. Lebih banyak Ya. kencingnya, Pak. Nah, dikarenakan adanya sedikit peradangan di sana, ya, coba diberikan sedikit campuran obat ini, kira-kira sebesar 2 jari kunyit. Sel kunyit fungsinya mempunyai zat antibiotik untuk mengatasi infeksi, ya. Kalau ada sih kunyit putih lebih bagus, dia punya zatnya itu. Nah, itu coba dipraktekkan ya, jangan banyak-banyak mempraktekannya. Coba 1 gelas aja dulu kasih bapaknya. Kalau bapaknya bisa kencing ya nggak perlu dioperasi. Gitu, halo? Iya. Jadi kalau 1 gelas itu diminum, 1 gelas gini ya, Iya, iya. ya, diminum dia bisa kencing, ya. Pertama kencing itu agak sedikit perih, ya. Iya. Nah, kalau dia bisa, terus kencing yang kedua agak ringan ya nggak perlu dioperasi lagi, Pak. Itu prosesnya kira-kira berapa lama? Ya sehabis minum itu saya rasa nggak terlalu lama ya, paling 15 menit, 20 Sudah langsung menit. keluar ya? Orang itu udah kepengen kencing karena pengaruh dari zat yang Berarti ada sebaiknya ini di ini. dipraktikkan siang hari atau dari pagi lah sampai sore, jangan malam gitu ya? Ya kalau sudah emergensi kapan aja. Ya. Ya namanya emergensi kan. Baik, demikian Bapak. Mudah-mudahan bermakna apa yang disampaikan tadi oleh Tabib Johan. Sekarang kembali kepada Bapak Nyoman Sandi ya. Iya. Bagaimana gejala awalnya dulu? Gejala awal dari penyakit saya itu badan itu terasa lemah, harinya tidak ada power, walaupun siang malam itu tidak ada power. Terus panas badan itu waktu malam hari itu naik ya sampai melampaui batas. Terus kalau udah siang harinya itu normal lagi. Terus setelah siang hari naik lagi, sore hari normal lagi. Normal lagi. Itu Iya. penyakit apa katanya? Itu penyakit saya itu lever, ya. Lever, terus ada hubungannya ke lambung. Lambung. Iya, lambung. Setelah saya tuh cek ke dokter, disarankan ke cek lab. Setelah cek lab itu yang nyata benar, lever saya nggak normal, lambung plus ginjal sebelah kiri. Dia setelah melakukan pengobatan bagi dokter dengan bantuan ya obat paten itu nggak kunjung sembuh. Akhirnya saya mencoba terapinya dari Tabib Johan. Baik. Ya. Dan akhirnya tersembuhkan ya? Iya. Mungkin Tabib Johan bisa sedikit saja ya, secara singkat aja. Itu cara penyembuhan penyakit yang dialami Pak Nyoman itu situasinya gimana? Jadi ya sebelumnya kan kita diagnosa dulu. Ya. Keluhan-keluhan dia kita catat, ya kita diagnosa, dari hasil diagnosa saya cocokkan dengan keluhannya dia, ya, dan juga hasil labnya. Nah, karena kita waktu itu baru kenal ya, baru kenal. Menurut dia sih nggak begitu percaya katanya dengan pengobatan tradisional itu. Nah, saya ajak dia seperti orang berjudi. Ya, Bapak nggak usah berobat dulu, ya. Saya diagnosa dulu.
Ya, saya tulis, nah, coba Bapak sebutkan keluhannya apa. Oh gini, bawa nggak silapnya? Oh iya, sama nggak dengan tulisan saya? Oh iya, baru dia minta tolong. Nah, tolong dapat tabib, ya kita atasi. Kita berikan obat-obat yang sesuai dengan apa yang kita tahu. Ya, maksudnya yang kita ketahui kerusakan apa dalam tubuh dia. Dan itu semua dari alam ya? Dari alam. Nah, setelah itu, dan untuk mengatasi hal-hal yang lain di luar medis, ya, kalau nggak salah kita bikin sedikit upacara ya. Ya, di itu Pantai ya Kuta ya. penyakit yang non medis. Ya, karena ada gabungan. Itu Jadi penyakitnya. selain penyakit yang kita atasi, itunya juga karena tidak bisa ditarik begitu saja, ya, karena ya mungkin terlalu kuat ya. Jadi saya perlukan syarat-syarat tertentu. Nah, dia menyiapkan, ya, dia yang menyiapkan, pasiennya yang menyiapkan. Nah, saya kontrol kembali, rupanya barang itu harus dilepas di pantai. Jadi ada dua, medis dan non medis. Iya. Medis, ya. Baik, dengan waktu yang sangat sedikit kepada Ibu ya, menurut pandangan Ibu sendiri, adanya pengobatan secara ya boleh dikatakan supranatural lah ya, ditambah dengan adanya obat-obatan alami seperti ini, bagaimana? Mungkin secara singkat aja. Menurut saya ya, bahwa pengobatan supranatural ini adalah suatu anugerah ya, dari yang Maha Agung. Jadi banyak saya lihat penyakit-penyakit yang demikian sulit untuk disembuhkan secara umum, secara medis tersembuhkan oleh dengan pengobatan alternatif ini. Saya memang sebelum kenal sama Pak Johan ini, saya sudah memang tertarik sekali, memang menyukai pengobatan. Dan sekarang Ibu alternatif menjadi itu. lebih yakin lagi bahwa Iya. pengobatan secara supranatural Iya. itu ada kan demikian. Iya betul. Baik, terima kasih Ibu Weti, terima kasih Bapak Wayan Taruk dan juga Bapak Nyoman Sandi serta Tabib Johan. Pemirsa di rumah, ternyata waktu harus memisahkan kita. Semoga saja apa yang kita perbincangkan barusan bermakna bagi Anda. Dan ternyata apa yang ada di sekitar kita, kalau kita tahu ya kan, itu juga merupakan obat bagi kita semua. Sampai di sini perjumpaan kita, sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat malam. Om Santi Santi. Om.